Selamat pagi sahabat IKPS TV yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami. Dengan sukacita kami menyambut hari baru ini. Dan kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buka hati pikiran kami. Supaya kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat IKPS TV dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kami berharap semua dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Dikatakan, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sahabat IKPS TV yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini adalah bagian dari khotbah Rasul Petrus setelah dia dan juga para murid menerima pencurahan Roh Kudus. Petrus mengkhotbahkan tentang Yesus dari Nazaret. Petrus memberitakan tentang Yesus yang sudah melakukan berbagai mujizat. Yesus yang sudah melakukan berbagai tanda-tanda yang dilakukan Allah melalui perantaraannya. Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, pada ayat 23 dikatakan di sana, dia, ini merujuk kepada Mesias, Tuhan Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Petrus memberitakan bahwa Yesus itu sudah mati, tapi sudah juga bangkit untuk keselamatan umat manusia. Petrus juga memberitakan bahwa jauh sebelumnya, yaitu dalam zaman Perjanjian Lama, Raja Daud sudah bernubuat tentang Yesus. Raja Daud sudah bernubuat tentang Mesias. Daud sudah melihat jauh ke depan bahwa Yesus memang akan menderita demi keselamatan manusia, tetapi dia akan menerima kemuliaan. Kita baca pada ayat 30 sampai ayat 33. Tetapi Daud adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Inilah berita Injil bagi kita semuanya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan juga sahabat IKPS TV yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa orang percaya itu pastilah bersukacita. Kalau kita temukan di ayat 26, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Pertanyaannya, apakah hidup kita orang percaya itu memang dalam sukacita senantiasa? Nah, inilah yang perlu kita periksa. Apakah sukacita itu berarti tidak ada masalah dalam hidup? Apakah bersukacita itu berarti hidup kita sudah terang dan setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik hidup kita selalu dalam keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan? Apakah seperti itu? Ternyata kalau kita melihat dalam perikop kita ini, kita belajar bersukacita dalam hidup Yesus.
Kehidupan Yesus menunjukkan bahwa hidup sukacita bukanlah berarti hidup yang tidak punya pergumulan. Kehidupan Yesus itu menunjukkan bahwa hidup yang sukacita itu bukanlah berarti tidak ada masalah. Tetapi orang percaya bersukacita, kita bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus, teladan dalam hidup kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sudah menaklukkan dunia orang hidup maupun dunia orang mati. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mari kita senantiasa memandang kepada Yesus. Dikatakan di ayat 25, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Inilah yang membuat kita bersukacita. Inilah yang membuat hati kita berbahagia. Dan inilah yang membuat jiwa kita bersorak-sorai. Dan tubuh kita hidup dalam tentram. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah menaklukkan segala perkara dalam hidup ini. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk memandang kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Ini yang membuat kita berbahagia, yaitu saat kita memandang Tuhan. Kita akan bersukacita saat kita mencari wajah Tuhan. Tuhan mau kita berlimpah dalam sukacita. Tuhan mau kita berlimpah dalam karunia-Nya. Sukacita dalam Allah datang dari pengenalan kita kepada Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita punya pengenalan yang bertumbuh, pengenalan yang berkelanjutan, maka kita akan semakin bersukacita. Bapak, Ibu, sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, adalah suatu hal yang baik kita mendengarkan renungan harian dari GKPS TV setiap hari. Semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, dan kita juga akan semakin bersukacita. Sukacita diperoleh dari teladan Tuhan Yesus. Yesus berbahagia ketika Ia melewati setiap pergumulan itu, ketika Ia melewati jalan salib, ketika Dia harus melewati alam maut, tapi Dia juga kemudian bangkit dan ke surga. Yesus berbahagia ketika Dia melakukan perintah Allah Bapa. Marilah kita bersukacita sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang dekat dengan kita, dan marilah kita memandang wajah Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu kepada kami. Ajari kami selalu ya Tuhan, untuk selalu memandang wajah-Mu, untuk selalu mencari wajah Tuhan. Karena ketika kami memandang wajah-Mu, kami mampu untuk berbahagia. Ketika kami mencari wajah Tuhan, kami mampu bertahan dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, beserta kami Tuhan selalu, supaya kami tetap bersukacita. Apapun yang kami hadapi, kami boleh tetap bersukacita karena kami memandang kepada wajah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembah
mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. GKPS TV